Tentukan sendiri beritamu. Pilih buat playlist dan dengarkan di RCTI Plus Super App. Lantas, benarkah Ustadz Dery juga akan menjadi saksi nikah dan juga penyambut tamu kalangan ulama yang akan hadir? Terkuak tanggal pernikahan dan saksi nikah Al-Ghazali Alisa hingga heboh, Maya pastikan tidak akan hadir. Menepikan duka yang memayungi prosesi pemakaman suami jurnalis senior Najwa Shihab, Ibrahim Syarif Assegaf, hingga duka Darius Sinartya di momen hari ulang tahun harus kehilangan ayah tercinta. Berbanding terbalik, inilah kabar terkini rencana bahagia pernikahan Al-Ghazali dan Alisa Dagise. Ya, setelah sempat menjadi teka-teki, akhirnya tanggal pasti pernikahan Al dan Alisa pun Dari awal-awal yang nyuruh Al nikah, nah, itu 2 tahun lalu aku suruh nikah sama Alisa kan. Mudah-mudahan Allah mudahkan niat baik mereka. Doain semuanya sampai lancar. Undangannya belum nih. Iya. Undangannya belum bocor, belum. Bukan itu berarti, Bun? Bukan. Oh, itu undangannya hoax ya, Bun ya? Soalnya kan Hoax sih. Undangannya pakai handphone, kan barcode. iya maksudnya kan mulai di-share gitu kapan. Undangannya semua barcode by handphonenya masing-masing orang yang diundang. seiring dengan pernikahan yang sudah di depan mata, tak sampai sebulan lagi, persiapan pernikahan itu pun sudah nyaris rampung seluruhnya. Bahkan Maya Estianti memastikan persiapan sudah mencapai 90%. Dan ia pun sudah menyiapkan baju yang akan dikenakannya di prosesi akad nikah. Lantas, benarkah saat pernikahan nanti, Maya dan sang mantan suami Ahmad Dhani akan tampil seragam? Seperti ini tempatnya. Bunda udah ada? Bunda belum? Cepetan loh. Bunda juga harus nyari temen SMP, temen SMA tuh. Dan temen arisan Bunda juga tuh, jangan lupa tuh. Persiapan ya, bikin seragam gitu kan. Oh, ya. Udah ada ukur-ukur baju bareng. Berdebat gitu. Enggak, karena semuanya aku serahin ke Alisa. Cuman dikasih kain doang, terserah kamu mau bikin kebayanya seperti apa, yang penting baju warnanya sama. Doain aja persiapan Al-Ghazali udah 90%, kita menyiapkan dan aku punya doa kepada para seluruhnya untuk mendoakan pernikahan Al-Ghazali sama Alisa lancar. Iya, selamat Bunda Maya, anak pertama, anak sulung ya, sebentar lagi akan menikah dengan wanita pilihannya. Mudah-mudahan semua persiapannya lancar. Mendekati hari H pernikahan, yakni tanggal 19 Juni nanti, Al dan Alisa yang usianya terpaut 1 tahun, Al 28 tahun dan Alisa 27 tahun, turut membagikan kisah cinta mereka yang sempat diwarnai putus sambung. Hingga akhirnya memutuskan untuk menikah, serta lokasi pernikahan di Yogyakarta. Al dan Alisa pun berbagi cerita soal pernikahan mereka yang akan mengusung adat Jawa. Sementara untuk siraman, Alisa akan menggunakan adat Sunda, sedangkan Al memakai adat Jawa. Akad nikah pun akan digelar secara intimate dan tertutup. Lantas benarkah hal ini sesuai dengan kesepakatan antara Maya dan Irwan Musri dengan ayah Alisa tanpa melibatkan sang mantan suami
Ahmad Dhani. Sama kita pacaran kita udah pernah alami fase naik turunnya, dan ya itu akhirnya dia bisa menerima kebaikan aku, bisa menerima kekurangan aku. Awalnya tuh aku berniat untuk nikah tuh kayak di Jogja karena aku suka environmentalnya, banyak pohon yang adem. Terus beda lah orang-orang Jakarta rata-rata kan di ballroom kan ya, kayak ya udah gitu, kayak satu ruangan, dekornya ya udah kayak gitu. Pasti nggak natural gitu aku, karena aku sukanya tuh menyatu dengan alam. Tapi karena keluarga aku banyak banget, jadi kayaknya kalau untuk di luar kota itu agak sulit ya. Jadi aku memutuskan kayak ya udah deh di Jakarta aja. Intimate pokoknya. Deg-degan, pressure, tapi insya Allah karena support keluarga juga nanti lancar. Resepsi itu ada 2 resepsi kali ya. Mungkin yang resepsi yang intimate wedding ada. Itu memang tertutup kita acaranya. Di situ aku ada. Karena itu yang mengadakan adalah Mas Irwan, Bapaknya Lisa, aku ya kan gitu. Namun, yang jadi sorotan akan hadir di prosesi akad nikah yang digelar secara intimate dan tertutup membuat Maya memastikan jika ia justru tidak akan hadir di rangkaian pernikahan Al dan Alisa yang akan digelar sang mantan suami. Dan kemarin pun Maya sampai menggugah foto bersama Irwan Musri di first class pesawat menuju Amerika dengan caption Bye Indonesia. Lalu benarkah Maya enggan hadir di resepsi pernikahan dan ngunduh mantu lantaran enggan berbagi panggung dengan Mulan? Lantas bagaimana reaksi Al dan Alisa terkait ketidakhadiran sang bunda di rangkaian pernikahan mereka? Benarkah Dhani sampai menemui Irwan Musri agar Maya mau hadir? Jadi gini, jadi memang kan yang acara yang disepakati sama aku, Bapaknya Alisa, sama Mas Irwan itu kan tanggal sekian. 1 hari, kemudian aku memang sudah ada jadwal bersama suami untuk pergi ke luar negeri. Al sama Alisa juga udah tahu bahwa aku memang nggak bisa hadir. Jadi memang pada saat hari H, kemudian 2 hari kemudian aku harus pergi ke luar negeri, itu dia sudah tahu dari awal. Rasanya ya gini ya, kalau kita ngomongin masa lalu, kita kan hidup masa sekarang, kan. Jadi masa lalu tuh udah bukan dari kita, nggak boleh hidup dalam masa lalu, kan. Masa lalu itu adalah bagian dari masa lalu. Kita harus melihat ke depan terus, ya kan. Jauh sebelum ini, Maya justru sempat curhat kepada tim Silet terkait sosok Mulan, mantan rekan duetnya di Ratu, yang justru pada akhirnya menjadi orang ketiga dalam rumah tangganya. Ya, meskipun Mulan sendiri sudah meminta maaf, namun kesakitan yang telah ditorehkannya benar-benar membuat seorang Maya Estianty tergores luka mendalam. Karenanya Maya sempat menginginkan Mulan untuk meminta maaf secara langsung kepada dirinya dan jika perlu camping di depan rumahnya agar bisa bertemu langsung dengannya. Lantas benarkah kehadiran Irwan Musri membuat Maya akhirnya bisa berdamai dengan masa lalunya? Orang meminta maaf tapi menyudutkan orang yang dia minta maafin, saya pikir lucu gitu loh. Kalau memang tulus ya dia datang ke rumah dong, ketok-ketok nangis, kalau perlu camping. Kalau misalnya seandainya saya nggak bukain pintu, camping dong di depan rumah saya ya kan. Camping dong di depan rumah saya ya kan. Kalau orang pure minta maaf pasti dia akan menangis dan benar-benar dia bela-belain dan dia benar-benar menangis dan dia berubah. Dia berubah bukan untuk orang lain tapi untuk dirinya. Pemirsa Silet, suasana alun-alun Kabupaten Bangli di Pulau Dewata Bali berubah menjadi lautan manusia saat Bunga Citra Lestari tampil dalam perayaan ulang tahun Kota Bangli ke-821 tanggal 17 Mei lalu.
Warga sampai membludak hingga 25.000 penonton memenuhi area seluas 7 hektar. BCL bahkan sampai tak kuasa menahan haru melihat antusiasme luar biasa dari para penggemarnya dan warga Bangli. Momen semakin spesial ketika ia menerima buket bunga dari penonton. Namun, salah satu momen paling menggemaskan terjadi saat ia menyanyikan lagu terbarunya yang sedang viral bersama Maura, seorang gadis kecil asal Bangli. Dengan suara merdu dan hafal lirik lagu baru BCL, Maura berhasil mencuri perhatian juri Indonesian Idol itu. Maka inilah liputan eksklusif tim Silet dari Pulau Dewata, Bali. Jangan bikin aku deg-degan dong. Persiapannya yang pasti pengen kasih yang terbaik buat Kota Bangli. Itu aja, semoga semuanya happy. Aku akan nyanyiin lagu baruku juga, belum dibawain, jadi dibawain di sini. Saya senang banget. Nyanyi ya Pak? Nggak? Tugasnya Ji, sesuai dengan perintah Bupati saya udah selesai. Yang pasti excited banget, mudah-mudahan menghibur, mudah-mudahan suka lagu lama, lagu baru ada semua. Tadi katanya ada 25.000 penonton dan seru banget. Terus nyanyi-nyanyi sama-sama, menyenangkan banget sih. Semuanya kayak seru gitu semua orang-orangnya. Terus tadi ada anak kecil juga namanya Maura ikut nyanyi karena aku nyanyi lagu yang nonton banyak anak-anak kecil. Jadi sekarang anak-anak kecil pada tahu lagunya. Jadi seneng banget sih aku. HUT Kota Bangli ke-821 kita lakukan selama 8 hari. Dari tanggal 10 puncaknya dan sekarang terakhir dengan kegiatan konser akbar yaitu dengan kehadiran BCL dan DJ Tiko. Setelah tampil memukau di hadapan 25.000 penonton dengan lagu-lagu hitsnya, ternyata tak hanya BCL saja. Tiko, sang suami, juga melanjutkan menghibur warga Bangli dengan aksi DJ-nya. BCL pun langsung menghampiri Tiko dan berbagi momen sweet dengan kecupan di kening sebelum akhirnya beraksi menggoyang warga Bali dengan musiknya yang penuh energi. Iya, happy sih walaupun Tiko kan sebenarnya banker, cuma dia side jobnya adalah nge-DJ. Dan tadi juga kayak pasang lagu aku, ada lagu aku kayak pasangin gitu kayak karena dia emang suka musik banget gitu dan kita nyambung banget kalau ngomongin musik. Jadi kalau misalnya aku ngisi acara biasanya kalau mereka butuh DJ juga bisa Tiko yang main gitu. Jadi ya buat aku seru-seruan aja nih kayak sama anak-anak band masih seru-seruan semuanya. Ji kenal BCL udah lama dan suaminya juga kenal udah lama gitu. Ya kan paling enggak silaturahmi sebentar, ketemu bentar.